Sahabat Shalom, selamat pagi, menikmati. Sudah membaca belum? Ya. Kitab sucinya. Jangan hanya datang ibadah itu hanya untuk rutinitas biasa saja. Datang ibadah itu supaya memiliki pemahaman yang benar, firman yang benar, Tuhan yang benar. Nah, dari situlah kau bicara dengan Tuhan. Ini sudah diterjemahkan dari bahasa Yahuda menggunakan kepada dengan bahasa Indonesia, sekalipun terjemahannya juga masih banyak sekali kesalahan itu disengaja, tidak sengaja, tapi yang jelas pengalaman saya selama 22 tahun ini banyak sekali. Tulisan aslinya, kutipannya juga banyak. Karena itu saudara harus meneliti isi kitab suci dengan benar, baik. Nah, apa saya mengatakan ini banyak sekali di mimbar itu tidak merasa berdosa, tidak merasa sombong. Karena mereka sangat berdosa pada Tuhan. Karena tidak sesuai isi kitab suci dengan apa yang mereka katakan itu. Mereka katakan sombong, tapi mereka tidak merasa sombong. Kalau engkau sombong namanya secara dunia, karena engkau banyak hartamu, itu mungkin ya tidak masalah, ya. Tapi kalau engkau sombong namanya dalam keilmu kerohaniannya, itu yang fatal, sudah. Kalau di luar sana dia sombong, banyak hartanya, pendidikannya, ya biarkan saja. Tapi engkau ini yang merasa anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, harus perhatikan betul. Perlu saudara baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga kamu tidak ditipu, sehingga kalian ini tidak terbawa arus, ya. Jangan sekali-sekali itu Pak Pendeta saya sudah mewakili hidup saya, itu tidak benar, sangat tidak benar. Suatu saat nanti hukum bumi ini, saya tidak bisa menyelamatkan anak saya tidak menyelamatkan istri saya. Ya, saya akan menyelamatkan diri saya sendiri. Oleh karena itu sebelum namanya terjadi penghukuman di bumi ini, marilah dengan rendah hati, jangan engkau sombong, jangan engkau sok tahu, baca kitab suci dengan benar baik. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Roma. Roma ini pasti banyak orang baca juga, khususnya Roma 11 ini. Roma 11 itu ada 36 ayat. Jadi saudara benar-benar perhatikan dan benar-benar saudara harus mencatat ini. Mencatat Roma 11 ini. Ya. Sesudah itu, sesudah selesai ibadah, saudara harus renungkan lagi Roma ini. Ini ada memperingatkan namanya ke bangsa asing, ya. Jadi tetap namanya bangsa asing. Bangsa asing itu tidak serta-merta namanya menjadi anak Tuhan, gitu. Jadi harus membedakan loh saudara, ya. Anak dengan orang asing bukan berarti nanti kalau dia nggak jadi anak itu tidak selamat, itu tidak benar. Orang asing itu orang asing yang mengamalkan kebenaran, dia akan selamat. Yang patuh akan perintahnya Tuhan itu akan selamat. Seperti namanya ke-11 suku. Ke-11 suku Israel itu, ya kan? Ya, tetap diselamatkan juga. Sekalipun juga mereka tidak diizinkan, ya, dekat-dekat namanya tempat namanya ruangan Maha Kudus. Karena ruangan Maha Kudus itu sudah ada yang mengurusnya, ya.
Jadi sudah ada yang mengurusmu. Ya. Yang mengurus itu adalah namanya keturunan Lewi. Ya. Ini mutlak. Jadi jangan saudara nanti, wah saya asing nggak selamat. Orang asing itu yang merendahkan hati, yang tidak sombong, itu diselamatkan. Tapi kalau engkau orang asing yang sombong, ya kan, tabang dia buang. Itulah isi kitab suci, isinya namanya Roma ini. Roma 11 ayat 1 sampai 36. Silakan dibaca supaya lengkap. Ya. Baca yang keras. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain yang telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul orang bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkannya di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tidak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakob. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan, oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan, oleh karena nenek moyang. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya,
Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Tuhan, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Jadi orang asing ini harus mencatat ini, supaya ke orang asing ini jangan sombong, jangan sok tahu. Kalau engkau sok tahu nanti, dia tebang, dia buang. Tidak berdasarkan Tauratnya nanti, kau dibuang. Ingat loh ini, Roma ini nggak main-main loh ini. Ini peringatan kepada orang asing. Ya, engkau renung betul-betul. Jangan sombong, jangan sok tahu. Kenapa saya mengatakan ini? Sering sekali saya mendengar dari mimbar. Jangan sombong. Padahal mereka tuh sombong setengah mati loh, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya memang baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu bukan berhari-hari, bukan bertahun-tahun. Makanya berulang-ulang kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu, ya, 2 minggu, 14 hari. Sehingga saya tahu ini sombong-sombongnya ini. Coba, kalau mengatakan tadi ini, ya, orang-orang Israel itu jangan sombong, kan gitu. Terus kalau orang asing kayak apa? Ya, sangat jelas loh ini. Jangan sombong loh. Kamu bertentangan, ya, tidak sesuai namanya akarnya. Kamu ditebang, dibuang. Baca lagi namanya ayat 25 sana mengatakan apa? Jangan sok tahu, jangan sok pandai. Dengan tenggar tengkuknya mereka ini, kalian ini punya kesempatan. Kalau orang benar-benar orang nggak tumpul otaknya, dia baca ini, dia sadar betul, dia nggak boleh sombong. Ya. Makanya sering sekali saya mengatakan, marilah, ya, merendahkan hatimu, bacalah kitab suci ini kepada orang asing ini. Baca aja kitab suci ini, dan apa yang ditulis di dalam ikuti saja, ikuti, ya. Seperti contoh kalau kita ini ibadah Sabat itu diperintahkan itu kekal. Siapa yang melanggar Sabat itu, ya, akan dihukum mati. Itu orang sombong nggak kalau memindahkan hari Sabat? Saya mau tanya, ya, kalau kau memindahkan Sabat itu sombong namanya. Tapi di mimbar yang ada sampai sekarang itu tidak merasa sombong. Coba, ada tulisan di dalam Sabat kenapa diadakan tempat hari lain? Ini kan namanya sok tahu. Kalau engkau sombong itu ada konsekuensinya. Jangan main-main. Gitu. Makanya kata firman itu jangan melangkahi. Gitu. Melangkahi firman Tuhan. Jangan melangkahi ya. Kalau engkau melangkah itu namanya sombong. Ya. Yang jelas tadi kalau kita baca namanya Roma ini dikasih judul lah, nama lembaga kita Indonesia itu Sisa Israel. Kalau ayat 1 mengatakan, maka aku bertanya, adakah Tuhan itu mungkin telah menolak umatnya sekali-sekali
Tidak, karena aku sendiri pun orang Israel asli dan keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ya. Dia tidak pernah menolak namanya orang Israel. Dan juga tidak pernah menganulir namanya Tauratnya. Kalau orang cerdas otaknya, dari kalau dia baca ini Roma ini, dia tidak akan pernah berani. Dia tidak pernah akan berani Taurat itu tidak berlaku, saudara. Kalau sudah mengajarkan orang lain tuh apanya Taurat tidak berlaku, konsekuensinya apa? Dibuang itu. Jelas-jelas tadi itu, ya, kamu akan ditebang, dibuang. Mereka ini yang cabang aslinya dikembalikan ke aslinya. Siapa yang dikatakan itu? Orang Israel. Ya, kamu menginginkan supaya cabang-cabang dipotong, supaya kamu ditempelkan. Kamu ini ditempelkan. Ini jelas loh. Ini perkataannya Rasul Saul, saudara. Kamu ini ditempelkan. Kamu tidak sesuai, kamu tidak isap namanya getah yang dihasilkan oleh akar tadi, kamu dibuang loh. Ya. Apakah ini tidak dibaca orang-orang ini? Yang membaca ini tidak tanggung-tanggung loh. Ada doktornya, ada STH-nya, tapi berkepongan yang mereka sombong sekali itu bahwa Taurat itu tidak berlaku, saudara. Ya. Kalau kita mau mengenai baptisan namanya selam, mereka bilang kau pergi saja ke Yordan. Ini orang sombong, saudara. Makanya saudara itu tidak boleh ikuti. Ya, sekalipun lu tidak ada pengikutmu di dunia ini, ya tinggalkan saja. Ya, karena kita tidak tahu suatu saat nanti akan dihukum, saudara. Ya. Dia peringatkan di sana, kalau kau baca Ulangan, ya. Ulangan 4 ayat 1, 2 apa yang dikatakan sana? Loh, ini bicara Taurat loh, sekarang ini yang kita baca Roma sebenarnya Taurat loh. Apa katanya Ulangan 4 ayat 1, 2? Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh nenek moyangmu. Janganlah kamu menanggahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu akan berpegang kepada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu menambahi, jangan kamu ikuti saja, lakukan saja apa yang diperintahkan. Tapi sekarang dibalik, saudara. Dibalik, saudara. Dibaliknya begini, saudara. Ya? Bukan kamu melakukan Taurat, kamu selamat. Otakmu itu yang gak beres. Ya? Otak-otak sarjanamu, otak-otak STH-mu, otak-otak doktormu ini yang tidak beres. Kalau kau baca lengkap itu tidak demikian. Ya? Roma itu sangat jelas loh. Ya? Kalau engkau mundur ke belakang sana, Roma 3 ayatnya 31, ayat baca. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Torah karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Kami meneguhkan loh di Taurat ini loh, katanya loh. Ya? Jangan bermain-main loh. Kalau kamu baca lagi selanjutnya di bawah itu kadang-kadang bingung, ini penulisnya yang ngawur atau disengaja. Loh, Roma ini kalau kita baca loh, waduh saya tidak tahu lagi deh. Ini apakah orang asing juga sengaja atau memang tidak tahu? Gitu? Karena di sana kalau kita baca Roma ini, ya, ada juga bukan karena kamu melakukan Taurat kamu selamat. Tapi tadi dia bilang, apakah kami membatalkan Taurat? Tidak, kami meneguhkan, mengokohkan loh. Yang kita baca juga tadi Roma 11 kan sangat jelas ini kan begitu. Kamu bertentangan, kamu dibuang. Nah, dengan tegak tengkuknya mereka ini, kamu punya kesempatan. Makanya di situ dikasih kuota. Coba, saudara. Ya? Dengan tegak tengkuknya ini, kamu punya kesempatan, kamu masuk dengan begitu, semua Israel diselamatkan, saudara. Ya? Ini sangat jelas loh. Kalau orang cerdas, otaknya benar-benar cerdas, ya, nggak ada penghalang di dalam, atau nggak ada sudah dikekang, pasti akan sadar loh. Ya? Tidak sembarangan loh orang-orang asing ini. Ya? Makanya saya meliti, ya, sehingga saya
memang dari awal saya mengatakan kepada jemaat ini, kamu baca kitab suci itu jangan bertahun-tahun. Ya. Coba, karena susunan kitab suci juga ini udah ngawur. Susunan loh ya, susunan saja pun sudah ngawur, saudara. Ya, kenapa saya mengatakan ngawur? Ya. Kalau kau baca namanya Esra dengan Nehemia dikasih di tengah-tengah. Ya. Baru nanti ada Yesaya, ada Yeremia, ya. Baru terusnya gitu loh. Yang sebenarnya ini kan dulu sana, karena namanya Esra dengan Nehemia ini terakhir, saudara. Ya, bukan yang terakhir itu dari Kagai, Zekaria maupun Mariaki. Kalau kita baca namanya Kagai maupun Zekaria itu sangat jelas, itu kan zaman dari Darius, saudara. Sedangkan kalau kita baca Esra ini maupun Nehemia ini mereka sudah pulang, ya. Ada Mordekai, ada namanya Daniel, kan begitu, ya. Ya. Ini pengalaman saya 22 tahun, saudara, sehingga saya tahu susunannya, zamannya. Tapi kitab suci yang kita pegang ini dibikin orang pusing 7 keliling. Coba, saudara, ya. Makanya kalau baca namanya Injil ini Injil ini diselewengkan sudah sekian persen. Kenapa saya mengatakan sekian persen? Gitu. Dari nama Tuhan sudah diganti, termasuk juga namanya sahabat yang mereka hilangkan, termasuk juga nama orang, saudara. Ini parah sekali loh, saudara. Ya. Inilah yang ditanamkan oleh Pak Pendeta ini ke otak-otaknya jemaatnya, ya. Sehingga jemaatnya itu permanen dia tidak keluar dari kesesatan ini. Coba kalau kita bilang ini, coba orang-orang Kristen yang miliaran ini, nama itu penting. Oh, enggak penting, Pak. Nama itu tidak penting, hati kami ini, hati kita itu ke atas. Itu jawabannya loh, saudara. Apakah ini orang-orang yang merendahkan hati? Tidak, ini orang-orang sombong yang sok tahu. Ya, gimana sih ini orang ini lahirnya kok dikasih nama Matitya, dikasih nama Yakob. Kenapa jadi diganti jadi Mateo, jadi namanya James? Ini kan kejahatan luar biasa, saudara. Tapi mereka juga tidak rasa jahat, tidak merasa berdosa. Coba, saudara, ya. Sesudah saya baca bertahun-tahun ya, coba. Mereka tidak ngerti, saudara. Kenapa tidak ngerti? Karena sudah dikekang, saudara. Ya. Khususnya namanya orang asing ini. Ya. Coba, orang Yahudi saja pun masih ada selubungnya, saudara. Ya. Makanya sudah diperingatkan dari sana. Jangan kamu melangkah, jangan kamu menambah, jangan kamu mengurangi, saudara. Ya. Coba. Ini sangat jelas loh yang kita baca hari ini. Ini bicara namanya Tauratnya. Ya, apakah mereka ini membunuh namanya Yesus terus dibuang? Kan tidak, kan? Coba baca ayat 11-nya. Coba. Tadi 1, 2 sampai 11-nya. Ayat 11 Roma. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Coba, saudara, apakah mereka mau cemburu sekarang? Tidak cemburu. Cemburu bagaimana? Perintah Tuhan di dalam pelanggar, ya. Coba, peraturan-peraturan mereka langgar, tapi tidak mereka merasa langgar, tidak merasa berdosa juga, saudara, orang asing ini. Makanya kalau engkau tidak baca kitab suci, sorga itu tidak pernah kau ketemu. Bukan saya loh, ya. Tidak akan ketemu, dibuang kamu. Kamu bertentangan, kamu tolak namanya Tauratnya Tuhan, tapi hukum-hukumnya Tuhan, kamu tidak pernah akan masuk dalam sorga. Makanya saya mengatakan ya, apakah ini Pak Pendeta, dokter-dokter ngerti nggak? Karena saya datang ini bukan meniadakan Taurat atau satu titik, satu kotak. Kok berani-beraninya gitu loh. Itu namanya sombong, saudara. Coba baca. Ini juga ulangan supaya tidak melangkahi. Jangan kamu melangkahi. Kalau melangkah itu ada sanksinya. Coba ulangan 17 ayat 2 sampai 7. Ulangan 17 ayatnya ya 1 sampai 7 saja lah. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Yahweh Tuhanmu lembu
lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Yahweh Tuhanmu. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus melempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat demikianlah harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Coba saudara, ya? Kalau saya bilang ini yang ada sekarang itu bukan melangkai lagi, mereka menabraknya saudara. Coba, kalau melangkai itu apa? Lewati dia. Kalau sekarang ini bukan neraka, mungkin seperti bulldozer itu didoser habis, dibuang sudah. Waduh, ini rusak sekali loh saudara. Ya? Kalau kamu melangkai, ya ada hukumannya. Ya? Coba. Makanya Yosua bin Nun sendiri juga memperingatkan kepada Israel. Yosua bin Nun 23 ayat 16, coba baca. Yosua bin Nun 23 ayat 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya. Coba saudara, jangan kamu melangkahi ini. Jangan sampai kamu melangkahi namanya Tauratnya Tuhan. Apalagi kamu menabraknya. Lamun, ya, coba saudara, ya, yang terjadi yang kita lihat ini loh sehari-hari ini saudara bertentangan sama sekali saudara. Isi kitab sucinya dengan perkataannya mereka dari mimbar saudara, ya. Makanya saya berulang-ulang kali kau harus baca kitab suci, ya. Kau baca apa yang dia baca nanti bertentangan dengan dari mulutnya, kau tinggalkan saja tempat itu, ya. Tinggalkan saja, jangan mau aja. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam saudara? Ya. Bagaimana Yerobeam ini, Raja Yerobeam ini yang di utara ini, dia bikin namanya ibadah baru saudara. Ya. Coba apa yang terjadi? Ya. Berapa ratus tahun kemudian digulung habis saudara sampai saat ini. Digulung loh. Ya. Coba sampai saat ini loh. Ya. Utara ini kan tidak tahu lagi, mereka bersaksa seluruh dunia loh saudara. Makanya sekarang ada yang ateis, gitu. Ada ke tempat-tempat agama lain. Itu kan bangsa Yahudi. Coba kita lihat kan Kuba. Kuba itu keturunan orang Yahudi loh saudara. Kuba itu, negara Kuba itu komunis loh saudara. Gak percaya Tuhan loh. Ya, coba Fidel Castro itu bukan orang Kristen loh, orang komunis loh. Pada Fidel Castro itu keturunan Yahudi. Cobalah saudara, ya. Karena mereka ibadah baru. Dan apa juga yang kita lihat sekarang ini, waduh. Makanya saya bilang Injil ini, saya mengatakan Injil ini, wah luar biasa saudara. Gitu? Ngawur betul-betul ini apa sengaja atau tidak ini loh. Ya. Coba kan setiap kita ngomong masalah nama Tuhan, ya, dari Pak Pendetanya, ya pasti dong jemaatnya pasti ikut karena dia apanya? Patokannya dia, iman dia kan namanya Pak Pendetanya, bukan isi kitab sucinya. Kalau isi kitab suci sangat jelas loh ini yang Roma 11 ini, ya, sangat jelas loh ini bertentangan dengan Tauratnya, kamu dibuang. Ya, mereka tadi ini yang sudah ditebang dikembalikan ke aslinya, saudara. Ya. Coba kalau kita baca 25-nya tadi 26, 27, ya toh? Coba baca 25, 26, 27. Roma tadi.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Coba saudara, itu kan kutipan dari mana? Yeremia 31. Makanya jangan sok tahu kalian. Suatu saat ada waktunya nanti, ya, dia adakan perjanjian baru dengan mereka saudara. Ya. Coba saudara, kan ditipu jemaatnya seolah-olah ini Tuhan sudah adakan perjanjian baru. Perjanjian baru bagaimana Yerusalem sekarang ini bait sucinya nggak ada. Coba, nggak ada kan? Coba, sudah diduduki oleh namanya agama lain saudara. Coba, hanya pelongok di situ kan? Akhirnya mereka pergi di situ, ya. Coba, sudah nggak ada bait sucinya ini, hanya ada temboknya ini. Coba, bagaimana mereka dia mau sudah abad damai dia balik, bukan orang asing loh saudara, bukan orang asing, dia datang di bumi ini bukan orang asing nggak? Lalu Israel. Loh, sangat jelas sana kan Matitia 10 ayatnya berapa? Coba ayat 5. Matitia 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yeshua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Terus 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba dia datang itu carilah domba-domba ini saudara. Dia nggak mungkin nanti kan anaknya terus diselamatkan orang-orang yang bukan anaknya. Pada waktu anaknya mau tenggelam, dia lihat anaknya, terus ada orang lain, pasti diselamatkan dulu anaknya. Gimana sih? Kok ngawur sekali ini? Ya. Saya selamatkan dulu loh istri saya selamatkan anak-anak saya dulu. Kan begitu loh. Ya. Sangat jelas loh. Jangan menyimpang ke bangsa lain sudah. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Gitu. Pak saudara. Zaman Hosea sendiri pun juga. Zaman Hosea ini, Nabi Hosea zaman raja apa? Dari raja siapa? Dari raja Usia sampai Hizkia saudara. Ya. Sana pun juga yang melangkahi namanya coba Hosea 6 ayatnya 7 sampai 10. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka memburu di jalan ke Sikhem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Saudara, ini kan yang dikenitikan namanya utara saudara. Bagaimana utara ini bersundal saudara? Mereka melanggar namanya perintah Tuhan. Yang paling kelihatan yang utara yang mereka langgar apa? Lalu yang saudara tahu? Bikin anak sapi dan hari raya Sukot saudara. Aslinya Sukot itu bulan 7. Mereka geser kan ke bulan 8 saudara. Ya. Coba mereka melanggar ini, melangkahi ini saudara, akhirnya dihukum ke utara. Dihukum sampai saat ini loh saudara, coba. Ya. Makanya saya perhatikan apa yang dilakukan bangsa asing ini luar biasa kejahatannya. Tapi mereka tidak merasa jahat. Mereka bilang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa saudara. Ya. Bayangkan saja namanya keluar dari rahimnya Miriam itu bernama Yahweh sudah dikasih nama Yesus. Ini kan kejahatan saudara. Mereka lagi setiap hari bicara dengan Yesus. Memang kalau kau Yesus betul kau bicara. Tapi kalau dia bernama Yeshua, dia tidak akan bicara dengan situ.
Anaknya saja dia nggak bicara sampai sekarang, coba. Gitu. Pada suatu saat nanti ada waktunya akan bicara dengan yang kita baca loh tadi itu. Suatu saat nanti akan bicara dengan anaknya, saudara. Sekarang kagak. Terus dia bilang ditipu sama kita. Kan banyak sekali kan, banyak kan namanya yang apa, penglihatan banyak kan perempuan memang. Nah, ketemu Yesus dan lain sebagainya. Lu ketemu Yesus, lu tahu suaranya Yesus itu kapan lu ketemu? Pada waktu ada di bumi, pernah ketemu nggak dia? Sehingga lu hafal itu suaranya. Coba saudara, ditipu. Lu mau ditipu seperti itu? Ya? Lo jelas loh yang kita baca hari ini, saya bukan mengada-ngada. Coba baca Hosea 8 ayat 1-3. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku, kepadaku mereka berseru-seru, ya Tuhanku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Coba biarkan saja dia musuh. Akhirnya dikejar-kejar musuh kan? Dikejar-kejar sampai dibunuh loh saudara. Karena apa? Karena mereka malah melangkahi. Luar biasa loh. Gitu? Coba. Makanya kalau kita baca namanya Amsal 30 ayat 6, coba baca. Ini banyak sekali pembohong loh sekarang ini. Pendusta, pembohong, sombong, sok tahu. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya? Jangan engkau tambah, jangan engkau kurang supaya tidak disebut engkau namanya pendusta, saudara. Banyak gak pendusta sekarang ini? Banyak sekali. Ya, lebih suka namanya orang tuh dusta-dusta dari mimbar itu, saudara. Kalau saya mengatakan ini, ya orang buang muka. Padahal saya kalau khotbah saya tidak pernah namanya nggak pakai pasal dan ayat, kan sudah pasal dan ayat, tinggal kau baca saja itu. Gimana sih? Gitu. Tidak dibaca dengan benar baik ini, sorga lu nggak ketemu. Nggak ketemu aja. Bukan saya loh. Tadi kan sudah dikatakan. Gitu. Ya. Pasti suatu saat nanti akan diselamatkan ini anaknya ini. Nah, kapan waktunya? Nah, kita ini kan harus benar-benar, saudara, punya hikmat. Supaya engkau memiliki hikmat yang benar itu, kau harus baca. Kan berulang-ulang saya katakan, kalau ilmu sekuler ini kan lu harus belajar. Kalau tidak belajar, ya, pasti lu gak tahu. Ya. Makanya seorang orang tua yang benar itu, kalau anaknya, lu belajar nak, belajar, gitu kan, supaya cepat selesai lah sekolahmu, kan begitu kan? Ya. Coba. Kalau kau belajar, kalau kau tidak belajar, akan bertahun-tahun gak lulus. Coba, gitu. Ya. Karena itu tadi lu gak dengar apa nasihat orang tua. Saya ini dengar dulu, saya ini saksi sedikit kan. Ya. Saya ini kan 11 orang bersaudara. Ya. Laki-laki itu ada 5 orang. Bapak saya sering ngomong waktu dia hidup. Bapak saya bukan orang miskin loh ya. Saya ini kan keturunan raja. Nenek satu Raja Bungayun namanya. Ya. Nama anaknya Raja Bungayun bernamanya Li Sujaga. Itu bapak saya itu. Ya. Coba. Ya. Bapak saya bukan orang miskin itu. Ya. Ya memang dia kan anaknya raja, anak raja kan gitu kan. Coba. Ya. Sering dinasehati anak-anak kita dulunya. Dengarkan loh ya omongan saya. Dengar baik-baik, simak baik-baik lah, perhatikan yang saya omongin. Kalau kamu tidak mendengar nasihat saya, suatu saat nanti sesudah saya mati, nanti baru kamu rasakan benar loh saudara. Ya, benar loh. Ya, lo ini loh nasihat ini untuk orang asing loh. Kenapa di nasihat orang asing? Ya, ada hukum mereka di sana itu dikekang. Orang asing itu dikekang nggak? Kekang tahu apa? Kekang itu. Kalau orang Sumba bilang kendali. Jadi kuda itu dikasih kendali. Kendalinya di mana? Yang pernah lihat nggak? Yang kendali kuda itu? Kendali kuda itu di luar atau di dalam mulutnya? Di dalam mulutnya gitu loh. Tahan di situ. Ya.
Kenapa di nasihat tadi ini supaya kalian ini tidak sok tahu, kan begitu ya? Karena orang-orang asing itu sudah dikekang. Dikekangnya begini, coba baca Mazmur 147 ya. Perhatikan baik-baik di Mazmur 147 ayatnya 19 sampai ke 20. Perhatikan itu, dicatat dengan baik-baik ya. Baca yang kencang. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak demikian kepada bangsa-bangsa, mereka itu tidak mengenal hukum. Benar nggak? Apanya? Nubuatan ini terjadi nggak? Terjadi loh saudara. Sekarang ini kan terjadi kan? Yang kita lihat sehari-hari sekarang, hukumnya Tuhan dirobak. Coba bayangkan saja sekarang, kita seperti namanya Sabat ini. Sabat ini kan sudah dari awal penciptaan semesta itu ada namanya Sabat, saudara. Makanya kata Sabat di dalam, kalau di Taurat itu ambil kutipan di Kejadian 2, saudara ya. Sekarang ketentuan Tuhan itu, Sabat itu hari ke-7 itu harus kamu namanya ibadah. Karena disitulah namanya berkat-berkat Tuhan turun. Sekarang ini dibalik. Dengan terang-terangan ini bukan namanya melanggar lagi, ditabrak tadi namanya, dihilangkan namanya. Pada dalam kitab suci yang kita pegang ini ya, yang dicetak oleh lembaga kita Penesa, Sabat itu masih ada. Tapi ditipu jemaatnya, Sabat itu adalah namanya hari pertama saudara, minggu. Coba, ini sok tahu nggak? Ini orang sok tahu. Coba saudara, kalau engkau sudah memindahkan tadi itu Sabatnya, apa konsekuensinya? Mati saudara. Ini orang-orang sombong, orang-orang sok tahu. Tuhan itu tidak perintahkan, tapi mereka sok tahu. Lanjut ya. Yesaya 30 ayatnya 28, 27, 28 lah. Baca yang keras, Yesaya 30. Yahweh datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Oh, Pak saudara, ini suku-suku bangsa-bangsa itu dikasih namanya kekang, saudara. Ya? Maka supaya kau lepas dari kekang tadi itu, mana yang kau rendahkan hati, engkau baca namanya kitab suci ini. Ini ada ancaman loh, saudara. Ya? Pada waktu dia datang ini, kalau dia marah sekali, kenapa dia marah itu? Ya? Kalau engkau baca namanya Yesaya 24 di sana, ya kan? 1 sampai 5 itu Tuhan tuh marah. Kenapa marah? Karena hukumnya Tuhan, hukumannya ini dilanggar. Marah sekali loh saudara. Suatu saat nanti dia akan datang. Coba. Makanya saya mengatakan kepada orang asing ini, marilah kau rendahkan hati, jangan sok tahu. Ya kan? Perkataan Tuhan itu, firman Tuhan tidak pernah dia menganulir. Ya, tadi itu misalnya Mazmur diberikanlah kepada bangsa Israel, saudara. Ya, jangan bermain-main loh. Ya, ini sangat jelas loh Roma ini. Ya, mereka melangkahi, artinya namanya utara gak ada, kosong. Ya. Makanya pada waktu namanya Raja Ahas ini, Raja Ahas itu raja jahat. Ahas, raja jahat, saudara. Jahat sekali loh Ahas itu. Ya. Coba, artinya dinubuatkan namanya Samaria maupun Suria nanti kan gak ada. Pada waktu nanti Yesua ada di bumi ini, ya, dia belum tahu yang baik dan tidak. Itu yang kau takuti raja utara ini maupun namanya Syria itu, ya, Aram itu nanti nggak ada, akan kosong. Kata kosong kan pada waktu itu kan
Karena dulu zaman penjajahan dari Yunani diterima lagi namanya Roma benar dinubuatkan saudara. Yang kau takuti itu, karena kenapa dulu dinubuatkan gitu? Karena namanya utara ini komplotan dengan Raja Aram saudara. Ya, Aram itu kedudukannya dulu ada namanya di Syria, Damaskus. Ya, coba. Ya, itu bangsa-bangsa itu yang sudah dinubuatkan itu saudara. Tapi ajaran dari mimbar, oh zaman itu katanya memang dia pakai Yesus. Jadi Yesus itu pakai bahasa Aram, itu omong kosong penipu. Ya, tidak pernah ada. Tadi kan dia bilang jangan menyimpang ke bangsa lain. Coba. Kalau engkau bacalah, jangankan lagi untuk bergaul sama mereka ini, musuh kebuyutannya orang Israel loh ya. Musuh kebuyutannya. Namanya Damsik itu musuh kebuyutannya. Ya. Ya musuh-musuhnya, musuh kebuyutan, berbuyutan atau kebuyutan, ya? Bebuyutan ya udah, perbaikin aja kan gitu kan, ya? Tapi ajaran dari mimbar itu seolah orang Israel itu meninggal. Banyak penipu-penipu ini. Kalau engkau tidak baca kitab suci dengan baik, ya, kau ditipunya begini kan memang mereka baca bukunya itu loh, buku bapak gerejanya, ya. Kalau dulu orang itu pakai bahasa Arab, gara-gara Eloa itu loh, ya. Tapi kalau kita selidiki kitab suci di dalam, jangan kalau bergaul berbahasa berbahasa Yunani saja pun dikucilkan nggak? Ya. Melihat saja orang Yunani saja pun udah munak betul-betul orang-orang Israel itu. Melihat bangsa Yunani itu sudah munak betul-betul. Kita coba. Ya, tapi diajarin dari mimbar. Ya, jadi seolah-olah itu mereka bergaul di sana. Ya. Coba, kalau dia pakai Yesus benar memang, tapi kalau dia namanya Yahweh penyelamat tadi tidak demikian isi kitab suci loh. Ya, bukan saya ini mengatakan dari mulut ke mulut, bukan. Saya selidiki namanya isi kitab suci ini. Coba saudara, ya, mau seperti itu, ya. Makanya kalau engkau baca, misalnya sekarang orang bilang, oh kita ini ada disimpan, katanya ada simpan 7.000. Kalau engkau baca tadi Roma 11 ayat 4 apa? Coba Roma 3 ayatnya, Roma 11 ayatnya 4 apa? Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ini kutipan atau bukan? Ini kutipan namanya 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Saudara, ini kan kutipan dari situ. Ya kan? Makanya ada ini orang-orang tadi mungkin sampai sekarang ini tidak kelihatan. Ada mereka itu yang benar-benar masih konsisten itu. Loh, pada waktu namanya zaman Nabi siapa? Itu yang 1 Raja-Raja 19. Nabi Elia. Coba Nabi Elia, dia pergi ngadu ke gunung Tuhan sana, dia bilang apa? Tidak ada lagi Tuhan, tinggal saya sendiri. Sekarang saya ini dikejar mau dibunuh. Akhirnya apa katanya? Pulanglah, masih ada namanya 7.000 yang tidak dari mulut tadi itu yang tidak keluar namanya kata Coba baca dulu lah yang 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Ini kutipan loh dari situ ya, dari Roma ini. Coba. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Coba kan yang tidak mau. Sekarang ini sekarang ya, kalau kita perhatikan baik-baik, memang kejahatannya manusia ini sesuai dengan perkataan tadi Hosea, makin banyak bangsa ini makin jahat. Benar loh saudara, ya. Coba kalau kita lihat sekarang itu Elohim itu, kalau mereka mendengar kata Elohim itu alergi loh. Tapi kalau mereka pakai namanya Allah, mereka suka banget loh saudara. Ini kan pengajar doktornya, ya. Sekalipun juga kalau kita lihat apa perkataannya namanya Perdana Menteri Malaysia itu, ya, tidak boleh ini orang-orang Kristen itu pakai nama Tuhan kita, nama kita. Apa mereka pedulikan? Ya,
Malah dokter-dokter di sini sengit banget bahwa mereka lah yang memiliki. Bagaimana sih otaknya di dalam itu gitu loh. Kan masih ada ini aslinya, karena mereka yang pegang ini kan salinan namanya Taurat ini. Sekalipun mereka menyimpang. Ya? Ya. Kenapa sih mereka ini mendengar namanya Elohim itu kok alergi gitu loh. Mendengar nama Yahweh mereka alergi. Mereka dengar namanya Elohim juga alergi gitu loh. Kok namanya tadi namanya Allah ini kok begitu mereka sukai gitu loh. Ya? Sehingga saya baca, oh benar ya. Coba kalau kita lihat namanya utara itu. Utara itu yang mereka panggil nama siapa? Baal dengan apa? Asera. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau engkau baca teliti kitab suci, ya, pada waktu namanya zaman siapa? Zamannya namanya Raja Hizkiel tadi itu, semua dirobohkan tadi itu. Rumah-rumah Baal tadi kan dirobohkan habis lah di Yerusalem itu. Akhirnya apa? Lu lihat itu. Ya. Rumah-rumahnya Tuhan itu dirob. Jadi mereka anggap dulu namanya Baal dengan Asera itu sama dengan Yahweh, saudara. Coba saudara kejahatan. Begitu juga lah sekarang ini. Ya. Tapi sekarang itu lebih fatal. Fatalnya sekarang ini lebih fatal, lebih rusak lagi. Kalau mereka dengan nama Yahweh begitu benci, gak mau loh. Ya. Pada berulang-ulang kali dikasih tahu orang Kristen, itu kitab suci itu yang diterbitkan lembaga itu masih ada di kamu. Coba kamu lihat di belakangnya. Mereka tidak mau. Sekalipun mereka juga baca tidak mau, saudara. Coba saudara. Jadi saya bilang tadi kekang ini yang dikasih kekang benar, ya. Coba kalau kau baca, ini khususnya orang Israel, coba baca 2 Korintus apanya 3 ayat 15, 16 sampai 18. Bahkan sampai pada hari ini setiap